An Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Riwayat Bukhari. Dari Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak beriman seseorang di antara kalian sehingga dia cinta untuk saudaranya sebagaimana dia cinta untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari juz 1 halaman 9. Pertanyaan, apakah seseorang yang sudah dijuluki Habib, Kiai Haji, Al-Ustadz dan lain sebagainya, bahkan termasuk cendekiawan karena beliau seorang dosen, tetapi malah menghasut, berkhianat dan menyakiti sesama muslim dengan menyebar fitnah, dia bisa dikatakan tidak beriman atau imannya kadzib, Ustaz? Jadi Habib itu juga tidak jaminan masuk surga. Saya juga punya anak namanya Habib. Ya kalau nanti itu ini Habib, jangan dikira Habib itu ya jaminan masuk surga. Enggak. Yang dijamin masuk surga itu bukan Habib. Saya bukan meremehkan Habib loh ya. Golek nek eneng jaminan Habib masuk surga, golek ayat atau golek hadise. Yang dijamin masuk surga itu amanu wa amilus sholat. Ayat Allah mengatakan wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Di ayat lain dijamin masuk surga itu orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Bukan disediakan untuk Habib, bukan. Untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau Habib dia bertakwa ya masuk surga, pasti. Kalau Habib tidak bertakwa ya neraka tempatnya. Jangan diputar balik omongan saya loh ya. Dikira menghina Habib, tidak. Nah menghina Habib bukan anak saya saja yang ke Habib kok piye itu. Berarti saya senang dengan Habib itu. Habib. Ya, lah kalau Habib kok tukang memfitnah, tukang menyebar fitnah. Innalladzina fatadul mu'minin wal mu'minat. Ya. Itu diterangkan oleh Allah, orang yang suka menyebar fitnah. Ya, laki, orang mukmin laki maupun perempuan sumalam yatubu, kemudian tidak mau bertobat, falahum adzabu jahannama walahum adzabul harik. Baca ayatnya, ini bukan ngomong kosong ya, yang ngendika begitu Allah. Surat Al-Buruj ya. Surat Al-Buruj surat ke-85 ayat 10. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Ya, siapa saja itu? Apakah itu Habib, apakah itu Ustadz, apakah itu Kiai, apakah itu ulama, kalau suka menyebar fitnah tempatnya jahanam. Dan tidak ada kok prioritas, kalau orang lain menyebar fitnah jahanam, kalau Ustadz tidak, Kiai tidak, Habib tidak, sama. Di hadapan Allah semua manusia itu sama. Yang berbeda karena apa? Takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Anak Nabi, ya, anak petani, anak pedagang, anak gali sama. Yang beda kan bapaknya. Pokoknya anak Nabi mesti masuk surga? Iya. Tidak. Anak Nabi siapa yang masuk neraka? Ya, anaknya Nabi Nuh masuk neraka. Sama, jadi jangan ngedel-ngedel lagi anaknya Ustadz mereka lah. Anaknya Bupati no gayane wis kaya ngungkuli anaknya lurah. Anaknya lurah ngungkuli anaknya tani biasa. Oh enggak sama.
Bupati, lurah, presiden segala itu kan jabatan ning donya ini. Itu yang memberi Allah. Ya. Itu suatu amanat tanggung jawab. Kalau bisa bertanggung jawab di hadapan Allah, ya, rasakan nanti akibatnya. Jadi ya, dan kalau Habib, Ustadz, Kiai, ulama kok suka menyebar fitnah, nah, itu salah. Salah yang menyebut itu Ustadz, salah yang menyebut itu Kiai, salah itu yang menyebut ulama. Itu sebetulnya bukan ulama, bukan Kiai, bukan Ustadz, tapi disebut itu. Sebab kalau ulama itu warasatul anbiya, tidak suka Nabi kok nyebar fitnah. Ulama itu pewaris para Nabi, tentu gak suka menyebar fitnah itu. Nabi. Sekarang kadang kalau orang tidak ngerti ulama, dari jubah putih, dhuwur, jenggotnya dawa, wah itu ulama gitu. Gitu kan? Ada ulama itu orang yang berilmu, orang alim. Dan kalau orang yang disebut ulama itu pewaris para nabi. Sedang Nabi kita Muhammad SAW mewariskan apa? Al-Quran dan Sunnah. Pengakuan beliau sendiri, taraktu fikum amroini, lantadhillu ma masaktum bihima, kitabullah wa sunnatan nabihi. Jadi kalau ulama mewarisi itu, kalau tidak mewarisi itu bukan ulama. Bukan ulama. Mau ulama dengan Quran Sunnah malah benci itu gimana? Apalagi Brosur nomor 5 di hadis yang kedua. An Abi Ayyub al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salasi layalin yaltaqiyani fayuridu hadha wa yuridu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bisalami. Rawahu Muslim. Dari Abu Ayyub al-Ansari ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih 3 hari. Apabila keduanya bertemu, yang ini berpaling dan yang itu berpaling. Dan sebaik-baik dari keduanya itu ialah orang yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 1984. Saya sebagai seorang istri didiamkan selama 1 bulan tidak diberi nafkah. Saya sudah bilang kalau mendiamkan bolehnya cuma 3 hari. Tetapi suami sudah saya bilangi tidak mau, maunya berlanjut sampai mati. Saya sudah tahu kesalahan saya. Masalahnya hal akikoh. Mintanya suami disembelih di rumah. Karena ada hujan abu, saya sembelihkan ke tempat Pak Ustadz lain, tetapi dimasak di rumah. Karena saya salah, saya sudah minta maaf, tetapi suami tidak mau memaafkan. Pertanyaan saya harus bagaimana? Saya minta solusi kepada Al-Ustadz. Apa nanti menghalangi saya masuk surga, Ustadz? Wis pegatan bae. Loh, lah nek wis dinenge sampai mati nek ora pegatan ngopo? Ya. Jadi suami begitu itu ya tidak tahu kewajibannya sebagai suami. Mosok ngenengke bojone kok nganti mati. Apa nek butuh ya meneng-meneng wae. Rasa ngomong wis. Jadi itu tidak masuk akal. Apalagi masalahnya masalah akikoh. Akikoh itu ibadah toh. Lah ibadah kok malah dadi jutaan nganti mati itu cara apa? Ibadah. Mung boleh akikoh. Ya. Lah kok malah dadi suami istri akan dibiarkan neng-nengan sampai mati. Lah kan udah begitu kan udah bukan suami istri lagi. Nah, dulu ketemunya suami istri di mana itu? Ya. Padahal tujuan pernikahan itu mawaddatah warahmah. Supaya menjalin rasa cinta dan kasih sayang. Nah, kalau sudah tidak tercapai, tidak neng-nengan sampai mati itu luruhe wegah, berarti kan tujuan pernikahan gagal. Nah, kalau udah sampai mati akan dibiarkan terus,
tidak diberi nafkah, tidak disentuh, tidak dilurui sampai mati, lah buat apa punya suami seperti itu? Api-apian baik, cerai sudah. Nah kalau itu tidak cerai sampai mati, nah kalau diceraikan nanti mungkin kamu bisa ganti suami lain. Nah, istrinya juga bisa ganti istri yang lain. Tapi kalau meneng-menengan tidak terjadi perceraian, nah kalau ada orang mau menikahi kamu nggak berani masih punya suami. Tampaknya masih punya, padahal nyatanya tidak. Lah diberi nafkah ya tidak. Ngomong gue tidak, lah itu apa gunanya? Nah itu rumah tangga semacam itu, rumah tangga yang tidak diatur secara Islam. Tidak diatur secara Islam. Apalagi ya dengan istrinya tidak mau separuh. Ya, dengan istri orang lain malah nek ngomongan jam-jaman. Ya, gimana itu? Nah, maka tidak cara Islam. Cara Islam harusnya ya, wong Allah itu yang memberi segala sesuatu kepada manusia. Dosanya manusia sebesar apapun kalau mohon ampun diampuni oleh Allah, kecuali dosa syirik. Ya. Dan suami memberi apa toh kepada istri? Dan kok salah? Kalau dihitung salah ya tidak salah. Ya pada dini itu. Apalagi masalah ibadah. Andai kata terjadi itu silang pendapat, Islam sudah mengatur, namanya berselisih. Fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul. Kalau terjadi perselisihan tentang sesuatu, kembali pada Allah, kembali pada Rasulullah. In kuntum tu'minuna billah, kalau kamu orang yang beriman pada Allah. Kembalikan pada Rasulullah, istrinya sudah mengajukan. Ya, menurut Rasulullah orang mendiamkan itu tidak boleh lebih 3 hari. Ya, maka setelah 3 hari kita baik lagi, tidak sampai mati. Berarti sudah menentang Rasulullah itu. Tentang Rasulullah. Kalau menurut Allah tujuan kamu pernikahan itu menjalin rasa cinta dan kasih sayang. Ya. Kalau sudah tidak ada rasa cinta dan kasih sayang, berarti kan sudah tidak menurut tuntunan Allah itu. Allah sudah tidak ditaati, Rasulullah tidak ditaati, siapa yang ditaati? Nah, menurut hawa nafsu itu. Sedang hawa nafsu itu la ammaratun bisu, selalu mengajak kepada yang jelek. Nah itu, karena kamu yang tanya tadi, ya, betah dinengke sak ceke urip ya rasa gunen terus apa-apa. Udah meneng-menengan malah ngirit omong. Kalau tanyakan cara Islam berarti sudah tidak bisa ketemu. Kalau tidak bisa ketemu bercerai dengan cara baik. Gitu. Bisa kumbi ma'ruf atau tasri kumbi ihsan, bercerai dengan baik. Apalagi? Masih dari hadis yang sama. Saya sudah mendiamkan teman saya kurang lebih 1 tahun karena masalah keluarga. Dia adalah teman baik saya dan sudah saya anggap seperti keluarga. Namun pertemanan saya itu akhirnya patah akibat dia dan istri saya menjalin hubungan yang tidak dibenarkan oleh agama. Dan dia juga pernah akan mengajak istri saya untuk nikah siri. Padahal dia sudah punya istri dan anak sama seperti saya. Pertanyaan, apabila saya mendiamkan teman saya tersebut, apakah saya termasuk ingkar dengan sunnah Nabi? Dan apabila saya berbaikan dengan teman saya tersebut, saya khawatir bila nanti dapat merusak keluarga saya dan keluarga dia yang sekarang sudah harmonis. Mendiamkan orang yang ngaku beragama Islam tetapi tidak sholat, apakah tidak menyelisihi hadis di atas? Dalam hal apa saja kita boleh bermusuhan dengan manusia? Mohon arahan dan petunjuk dari Al-Ustadz. Tidak ada orang Islam yang tidak sholat. Kamu tadi mengatakan mempunyai teman Islam tapi tidak sholat. Orang Islam tidak sholat itu enggak ada. Jadi temanmu tadi bukan orang Islam. Maka pantas mau nikahi istrimu.
Cara siri, nek cara Islam wanita yang sudah bersuami tidak boleh dinikahi. Tapi temanmu itu ya nek nikah cara naib, wah konangan karo bojone itu wis siri wae. Ya. Kuwi ora nikah ning zina. Nah, kuwi mesti dudu orang Islam. Mula pantes duwe kanca wong ora salat itu. Ora salat ora ngerti hukum halal haram. Ya. Maka yang begitu itu ya di samping temanmu itu bisa merusak keluargamu, juga istrimu yang perlu dididik. Kenapa? Sudah punya suami kok. Masih menjalin cinta dengan orang lain kayak orang bukan orang Islam sisan. Nah, tarinan wae apa kowe jelek karo aku. Ya ta? Nek wis ora gelem karo kowe ya tinggal wae lah golek liyane. Jangan dipaksa. Nek ora gelem kok apa dipaksa? Wong wedok akeh. Ini belakangmu itu putri semua. Jadi kalau rumah tangga begitu itu mau hancur rumah tangga. Kalau dia orang Islam, tidak hanya takut dengan manusia. Yang paling ditakuti itu Allah. Mau berbuat menjalin cinta dengan orang lain, bukan takut dengan suaminya. Kalau hanya takut dengan suaminya, ngelimpek ke suami, gampang. Suami ini nyambut gawe tau mulai. Paling 3 hari pulang, atau pagi berangkat, malam baru pulang. Nah di sela-sela itu kan bisa. Tapi kapan kamu bisa menyembunyikan dari pandangan Allah? Coba dibaca lagi itu. Surat ayat 7 itu. Ya. Kamu 2 orang, Allah yang ketiga. Kamu 3 orang, Allah yang keempat. Nah, coba itu dibaca ayat itu. Surat Mujadilah, surat ke-58 ayat 7. Mujadilah ayat 7. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aksara illa huwa ma'ahum aina ma kanu summa yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tiada pembicaraan antara 5 orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu, atau lebih banyak, melainkan dia ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya kan? Kalau kamu berada 4 orang, Allah yang kelima. Jangan dikira 4 orang, yang 4 orang itu aja. Kalau kamu 3 orang, Allah yang keempat. Dah kita nyepi aja. 2 orang aja kita, jangan sampai ada yang dengar selain kita berdua ini. Allah yang ketiga. Nah, jadi jangan dikira tidak ada orang ketiga, seolah-olah pembicara itu hanya didengar yang bicara itu aja. Ketahui, kalau kamu 2 orang, yang ketiganya itu Allah. Nah, terus diterangkan di situ, illa huwa ma'ahum aina makanu. Ya, di mana saja kamu berada, Allah itu selalu menyertai kamu. Kamu sendirian, Allah yang keduanya. Maka tidak ada perbuatan manusia yang lepas dari pengawasan Allah. Walaupun sudah sembunyi-sembunyi, seolah-olah nggak ada yang tahu. Ya, Allah tahu. Allah tahu. Maka kalau perasaan diawasi Allah itu melekat pada dirinya, dijamin orang itu pasti lurus. Tapi kalau seorang istri hanya takut pada suami, walah mudah. Juga suami,
Kalau mau berbuat serong takut pada istri, ya juga mudah sekali. Tapi kalau takut kepada Allah inilah, itu yang merupakan jaminan. Pasti orang itu baik, tidak usah diawasi manusia. Kalau sudah diawasi oleh Allah, tentu dia tidak berani berbuat macam-macam. Kalau hanya manusia, maka dulu pernah ada istilah waskat, pengawasan yang melekat. Maksudnya dia pelekat itu jangan sampai perbuatan curang tidak ketahuan, karena pengawasannya melekat. Saking melekatnya malah dum-duman. Melekat mas, ya soalnya kono lah, yang penting aku ya bagiono. Wes serat tidak saya tegur ya saya ingat, tapi kamu harus tahu sendiri. Nah, maka saking melekatnya tidak bisa diberantas korupsi. Pengawasi podo di hutan-hutan gundul, padahal ada polisi hutan. Ya, tapi setelah ditugaskan di itu jadi orang hutan. Jadi, wah ibu apa hati seorang gagas orang hutan. Nah itulah, maka perasaan merasa diawasi oleh Allah, itu yang menjamin manusia itu pasti akan menjadi baik. Tidak perlu diawasi oleh manusia. Sebetulnya Islam itu sudah cukup lengkap, sempurna untuk mendidik manusia menjadi baik secara pribadi atau secara kebersamaan. Coba, mana kelemahan Islam? Kekurangannya Islam itu di mana? Untuk menjalin hidup rukun, sampai terjadi perselisihan saja boleh sulaya paling 3 hari aja. Ya, terus diterangkan dalam hadis tadi, ya, tidak boleh kan? Satu sama-sama kalau ketemu melengos, yang satu ketemu melengos. Ya, jadi ketemu sama-sama berpaling, melengos. Nabi mengatakan yang paling baik yang mendahului memberi salam. Nah, kalau kita dinengke orang, aja ketemu melengos, kamu mendahului memberi salam, itu yang paling baik. Nilainya tinggi di sisi Allah. Walaupun ini dianggap manusia, ora pandak toh. Wong melarat arep ngenengke aku. Nah, aku mbok nganti turun pitu, butuh apa harus kowe? Nah, itu orang jelek. Ya. Kalau saya menegur kamu, beri salam kamu bukan karena saya ya butuh kamu, tapi takut kepada Allah. Kalau saya sampai diam-diaman berkepanjangan, saya takut itu melanggar hukum-hukum Allah. Lebih baik saya menegur kamu, mendahului. Maka Nabi kita juga mengatakan silman kotak wa'ti man haramak wa'fu aman dalamak. Sambunglah orang yang memutus hubungan dengan kamu. Kalau kita diputus hubungan, dijotak atau jawabannya ya luruono. Walaupun kita mungkin dikatakan, alah, ora pandak, betah berapa lama kamu ngeneng ke saya. Ya sebenarnya manusia. Apa? Tapi Allah mengangkat derajat kita mendahului. Mengamalkan sabda Rasulullah, sambung orang yang memutus kamu. Berikan orang yang mengharamkan memberi sesuatu kepadamu. Kalau ada orang memberikan kepadamu seolah haram, meminjami enggak mau seolah haram. Kalau kamu punya sesuatu, berikan pada orang yang itu. Wa'fu aman dalamat. Maafkan orang yang menzalimi kamu, maafkan dia. Itu orang yang mulia. Nah, menegur, mendahului, ngelurui disik orang yang mendiamkan kita, itu berat. Kerjaan berat, walaupun ngomong apa-apa bisa, tapi ngomong untuk ngelurui orang yang ngenengke kita itu berat itu. Berat. Pilih kon ngangkat berat atau ngangkat berat 50 kilo timbang kon ngelurui sik gitu. Nah, itu memang perbuatan baik itu nilainya besar, mulai ya berat. Tapi orang yang melaksanakan itu dengan mudah, itu yang dikehendaki oleh Allah, keselamatannya. Yasroh sodrahu lil Islam. Jadi menerima aturan Islam itu enteng gitu loh. Oh Islam mengajarkan supaya gini, dadanya longgar. Aku
jaga gengsi kan ndak ngelurui sik Nabi begitu ya udah tak tegur. Perkara dia saya tegur melengos itu urusan dia, tapi saya akan mendahului menegur. Nah, itu menerima aturan itu mudah. Meninggalkan larangan Allah, melaksanakan perintah Allah itu dadanya longgar. May yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dhayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Tapi orang yang dikehendaki Allah kesesatannya menerima ajaran Islam, aturan Islam itu berat. Dadanya menjadi sesek, sempit. Napasnya terengah-engah seolah-olah mendaki ke langit. Nah, itu orang yang calon dia akan sesat. Apalagi? Berikutnya halaman 5 masuk ke halaman 6. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum badzanna fa inna dzanna akdzabul hadisi wa la tahassasu wa la tajassasu wa la tanafasu wa la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Rawi Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhkanlah diri kalian dari berprasangka buruk, karena prasangka buruk itu adalah sedusta-dusta perkataan hati. Janganlah kalian mendengarkan pembicaraan orang lain, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah kalian bersaing yang tidak sehat. Janganlah kalian saling mendengki, janganlah saling membenci, dan janganlah saling membelakangi. Dan jadilah kamu sekalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Muslim. Pertanyaan, dan janganlah kalian saling membenci dan jangan kalian saling membelakangi. Yang dimaksud bagaimana membelakangi itu, Ustaz? Dan bagaimanakah kita dalam bertemu dengan seseorang non-muslim yang ketika bertemu dia malah menghindar, Ustaz? Nah, ini sebenarnya indah sekali lah aturan dalam Islam itu. Indah sekali kalau ini diamalkan tuh nggak ada alasan untuk tidak rukun sesama muslim tuh nggak ada untuk itu, ya kan? Maka di sini perintah Nabi di situ diterangkan, iyyakum wadzonna fa inna dzonna akdzabul hadis. Jauhilah prasangka. Prasangka buruk itu akdzabul hadis. Prasangka jelek itu sejelek-jelek pembicaraan hati. Dalam hati kita punya perasaan menyangka orang tidak baik, itu hatimu bersuara sangat jelek menyangka saudaramu tidak baik itu. Maka dilarang. Ya. Wala tahassasu, jangan suka nguping-nguping. Ada orang bicara nguping-nguping dirungok-rungokke. Nah, nanti setelah dapat semacam bahan itulah untuk bahan pembicaraan. Ya, pembicaraan yang pembicaraan orang lain yang bukan urusannya dia itu nggak boleh. Nggak boleh di situ. Wala tajassasu, apalagi mencari-cari kesalahan. Orang Islam itu tidak boleh mencari-cari kesalahan. Hanya kalau kamu tahu salahnya, tegur, diingatkan. Kalau tidak tahu salahnya, jangan dicari-cari. Bahwa orang itu kalau mencari salahnya ada saja. Ada saja. Maka jangan-jangan mencari-cari kesalahan. Kalau lihat salah aja, tegurin. Nah, Bapak-bapak ini ada kok. Mau ngaji ngantuk itu salah. Terus aja mulai ngantuk. Ya, yang dekat itu ngerti iki kok ngantuk lah. Salah toh, wong ngaji ada toko kene wong turu coba. Nah, maka kalau tahu salah, bangunkan. Salah iki mulai ra krungu apa-apa iki. Dibangunkan. Aja to goleki sing ngantukne sapa ya. Nah, terus Bapak mlaku-mlaku goleki malah kamu sendiri ra sida ngaji. Goleki wong ngantuk wae. Ya, lek ngantuk itu apalagi yang lantai 3 itu mungkin do turu ra mau ngantuk kuwi. Lantai 3 itu coba sekali-sekali disoting ya yang lantai 3 itu. Isinya ada turu. Nah, kalau betul begitu, nah itu salah toh. Diingat, disoting, lain waktu nanti ditayangkan yang lantai 3. Iki lho deloken. Nah, kalau ngapu ngaji modelnya gini itu nanti dapat apa gitu loh.
Nah, gitu dah. Lah itu salah. Diingatkan. Jangan dicari-cari kesalahannya. Wala tanafasu, jangan bersaing tetapi tidak sehat. Tasdid fastabiqul khairat. Berlomba dalam mencari kebaikan. Jangan persaingan yang tidak sehat akhirnya saling jatuh menjatuhkan. Apa saja tidak boleh. Maka perintah Rasulullah itu wala tahasadu, di samping jangan bersaing tidak sehat, jangan mendengki. Jangan mendengki, ya. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Apa ini? Nah, ada yang ngantuk kan? Ya sekali-sekali yang ngantuk disorot ya biar gitu. Ya, lihat. Ya, jangan saling membenci. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Tadi di hadis yang di atas tadi itu. Jadi saling membelakangi itu artinya kalau bertemu ini melengos, ini ketemu ya melengos, jadi saling membelakangi. Ibaratnya ketemu itu enggak mau. Ya ketemu melengos karena ketemu melengos ini podot ini. Lah, cara Islam enggak boleh begitu itu. Kenapa ketemu saudaramu kok kamu saling membelakangi? Ya, saling membelakangi. Maka di situ tidak boleh wala tadabaru. Terus dikehendaki oleh Nabi itu wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu menjadi hamba Allah tuh yang bersaudara. Jangan ketemu malah saling membelakangi. Membelakangi itu maksudnya nyingkur gitu loh. Nyingkur. Pokoknya melengos gak mau. Misalnya kamu ini satu jalan. Mau jalan dari selatan, ini jalan dari utara. Kebetulan mau ketemu. Wah, ini ketemu si fulan. Wis rasito, balik. Ini juga balik. Lah itu jangan. Haram hukumnya. Maka jadilah hamba Allah yang bersaudara. Kita semua itu hamba Allah. Kalau kita bermusuhan sesama hamba itu yang kita harapkan apa toh? Katanya kita hidup tuh mengharap ridhonya Allah. Mengapa kamu saling membelakangi? Mengapa kamu saling mencari-cari kesalahan? Mengapa kamu saling membenci? Mengapa kamu saling mendengki? Dengki itu perasaan tidak senang kalau saudara mendapat kenikmatan. Perasaan senang kalau saudaranya mendapat musibah. In tamtaskun hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayi'atun yafrahu biha. Kalau saudaramu mendapat kesenangan, kamu tidak suka. Tetapi kalau saudaramu tertimpa musibah, kamu bergembira karenanya. Karena saudara saya mendapat musibah, dagangnya bangkrut, ya, hancur dan sebagainya, lah kamu seneng. Nah, jangan sampai terjadi begitu. Sesama muslim itu bersaudara. Maka jadilah hamba Allah yang bersaudara. Kalau ini dipraktekkan, tidak ada umat Islam permusuhan. Tidak ada saling menjatuhkan, tidak ada saling dengki-mendengki, enggak ada. Hadis Nabi masih utuh, bunyinya sejak dulu sampai sekarang ya seperti ini. Tapi praktek dalam kehidupan sulit sekarang ditemukan. Walaupun sama-sama muslim. Kadang berdagang aja bersaing, jatuh menjatuhkan harga kok. Ya, dalam segala hal. Masalah kecil aja kadang-kadang jotaan. Sampai itu tadi, sama suami istri coba. Masalah hakekoh kok nanti neng-nengan nganti mati itu coba. Nah itu kan sudah bukan orang Islam lagi. Itu namanya menerima aturan Islam itu dadanya sesak. Nah, kalau diteruskan seperti itu alamat akan menemui kesesatan. Sesat. Tidak akan selamat. Maka itu, kalau menurut tadi walaupun dianggap suatu kesalahan, ya, sudah kembali aja pada tuntunan Nabi. Tuntunan Nabi. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Apalagi suami istri. Yang tadinya orang lain, diikat dengan pernikahan menjadi suami istri yang saling menjalin cinta dan kasih sayang. Nah, itu menurut tuntunan Al-Quran dan menurut hadis Nabi. Tidak boleh suami istri benci-membenci. Apalagi suami istri saling membelakangi. Ya, suaminya mau ke dapur, mau ambil apa lah, istrinya ya bali rasido. Ya,
Terus dilalah istrinya mau ke sekolah mau nyuci, istrinya ning kono ora sida meneh. Bali pokoke aku aja nganti ketemu wong iki. Loh wong iki sapa? Itu siapa kok ora gelem ketemu wong iki itu. Nah, kalau sudah begitu kan sudah bukan suami istri lagi itu. Nah, kalau cara Islam suami istri harus menjalin cinta dan kasih sayang. Kesalahan istrimu apa? Maafkanlah. Wal afina anin nas. Ya. Orang yang baik itu pemaaf terhadap kesalahan sesama manusia, apalagi kesalahan istri. Kalau sedang marah, Allah juga mengatakan orang cirinya orang bertakwa itu wal kadhiminal ghaidho, menahan marahnya. Wal afina anin nas, pemaaf kepada orang lain. Siapa berbuat salah dimaafkan. Nah, kalau sudah maaf tidak mau memaafkan, malah sudah mati lah, itu sudah bukan orang yang bertakwa. Tidak ada harapan masuk surga, enggak ada. Karena surga itu hanya untuk orang yang bertakwa. Kalau perilaku semacam itu jauh dari sifat takwa, maka surga tidak ada tempat itu. Jadi jangan saling membelakang itu maksudnya, mestinya ketemu saling berikan salam, tegur sapa, kabar kita, kok malah ketemu malah balik kabeh. Nah, itu namanya saling membelakangi. Itu, jadi kalau hadis ini diamalkan, tidak ada persaudaraan. Retak itu enggak ada. Malah yang retak-retak itu diperintahkan oleh Nabi, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Ya. Hadisnya bagus tadi. Tapi mengapa umat Islam yang seperti tidak ada, sudah tidak memperhatikan itu. Tidak memperhatikan. Hadis-hadis semacam itu tidak. Jadi mengaku kalau Muhammad itu nabinya, tapi ajarannya tidak mau pakai. Tidak mau pakai. Tapi ngarep apa? Syafaatnya. Dah kalau dimocok sholawat nanti dapat syafaat Nabi. Lah ajarannya tidak mau pakai kok mau dapat syafaat itu gimana? Nabi mengatakan man raghiba an sunnati falaysa minni, dan tidak mau mengikuti sunnahku bukan umatku. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, siapa melakukan perbuatan yang tidak aku perintahkan, yang saya perintahkan malah ditolak, yang saya perintahkan tidak mau, tidak diperintahkan malah diikuti, tolak, amalnya tidak diterima. Ya kok ngarep-arep syafaat. Kita ngakoni Nabi, ini tidak mau menjalankan. Ya, nah, syafaat dari mana yang kita harapkan? Tidak mungkin orang semacam ini kita akan dapat syafaat, tidak. Kalau disuruh mengikuti Allah, itu Rasul malah bal natabi'u ma alfaina alaihi abana. Saya tidak usah ikuti Allah. Tidak usah mengikuti Rasul, saya cukup mengikuti yang saya dapati bapak-bapak saya dulu mengerjakan. Lah kok mau mengharapkan syafaat Nabi? Ya minta syafaat bapakmu kuwi. Minta syafaat mbahmu itu. Ya, apalagi? Brosur halaman 7, hadis yang kedua. An Abi Bakrata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzal taqal muslimani bisafaihima fal qatilu wal maktulu finnari. Rawahu Muslim. Dari Abu Bakar ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dua orang muslim saling berhadapan dengan menghunus pedang masing-masing, maka orang yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. Hadis riwayat Muslim. Berkaitan dengan hadis tersebut, dalam hal ini apabila kita dizalimi, diserang oleh umat Islam yang lain seperti yang dialami oleh warga MTA di Mluro, Kudus, Gresik, dan di daerah lain, apakah kita juga harus diam? Padahal mereka tujuannya untuk menyakiti badan. Tetapi kalau salah sasaran, kan sama juga membunuh, Ustaz. Apa yang ditanyakan? Apa diam? Tidak. Diurus itu kok diam gimana tuh? Kita menghadapi orang semacam itu, kita anggap itu orang bodoh, tidak mengerti aturan agama. Selama tidak keterlaluan, kita sabar. Dia mendolimi kita, perintah Allah tadi,
wa'fu aman dolamak. Perintah Nabi. Perintah Allah juga begitu, wal afina anin nas. Ya, maafkan orang yang mendolimi kamu. Kata Nabi tadi begitu tak? Dolimi. Lah kecuali kalau kita maafkan dia malah nekat gebuki sampai, nah kita melawan boleh, namanya membela diri. Kita membela diri. Masa wong digebuki meneng wae? Nah kuno ya wong Islam bukan. Kalau orang menganiaya orang Islam dikalahkan tidak nurut, lah tadi coba ada tadi di depan tadi. Apabila dua orang saudara suruh mendamaikan, tapi yang tidak mau didamaikan, lah itu perangi. Jadi halaman 2 itu, wa in ta'ifatani minal mu'minin, coba dibaca itu. Brosur halaman 2. Ayat yang kedua. Al-Qur'an itu. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Ini Al-Qur'an ini. Ayo dibaca. Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Nah, itu dah. Kalau dua golongan muslim sama muslim berperang, damaikan. Didamaikan. Nah kalau tidak mau didamaikan, tetap ini didamaikan, tetap menyerang, menganiaya, perang orang yang menyerang, yang melawan tadi. Didamaikan tidak mau, diajak kembali pada tuntunan yang benar tidak mau, udah boleh diperangi itu. Sampai dia kembali pada tuntunan Allah. Kalau sudah dia mau kembali pada tuntunan Allah, ya sudah damaikan dengan adil, jangan berat sebelah. Kalau dia didamaikan tidak mau, tetap akan menganiaya, boleh kamu perangi. Nah, jadi memerangi itu karena dia menganiaya tadi, tidak mau didamaikan, tidak mau diingatkan, tetap mau menganiaya seorang, diingatkan juga tidak mau, itu boleh diperangi. Kalau dia sudah sadar mau dikembalikan tuntunan Allah mau, nah sudah didamaikan secara adil. Jadi bukan kok kita diam saja, tidak. Di Meloro kita diperangi, kita tidak sampai diingatkan, tidak. Kalau sudah keterlaluan ya boleh dilawan. Tapi tidak begitu ya sudah selesai kok. Kita lawan secara hukum. Sekarang ini sedang diproses hukum. Tunggu aja akibatnya. Di proses hukum. Kemarin saya kontak Kapolda. Nah, minta ini peristiwa Bluro, peristiwa Rembang yang mecahi piring karo gelas loh. Masa ngaji di rumah, omahe di demo. Lebu neng omah, mecah piring, mecah gelas. Piye to kitane? Masa negara hukum ngerusak piring gelas dipecahi ora enek hukumane? Ya sudah. Proses hukum aja. Ya, Purworejo juga begitu. Majen yang omahe dhewe dirusak, omahe disegel ya, dah. Mumpung kowe kuwasa ya dah. Dah. Polisi ini termasuk yang membiarkan itu proses ini nanti. Dihukum. Artinya dijalani menurut hukum yang berlaku di negeri ini. Ada lewat Polsek, Polres kok kita yang meneng wae langsung Polda. Sekarang ditangani Polda. Nanti kalau Polda beku meneng ya Polri udah. Ndure Polda enek Polri. Nanti kan Polri ini ya macet presiden. Presidennya yang macet ganti. Nah, gitu. Sebentar lagi kan ganti presiden. Nah, kita negara hukum, jadi jangan mudah dibodohi. Proses. Kita punya presiden
rakyat itu mempunyai pemimpin. Kalau dia aniaya, ya kita sampaikan atasnya terus, nggak bisa sampai mentok. Ya, kan dua orang melakukan, Allah kan turun tangan. Kalau yang diajar oleh Allah lebih kasihan nanti. Lebih kasihan. Saking buatingnya karo NTA, ya saking buatingnya ya udah. Begitu membuat surat menandatangani langsung. Menandatangani menutup MTA atau menganiaya MTA. Ya nek kanggo ini kita ya dilalah ngono wae. Tapi siapa tahu itu memang hukuman dari Allah. Dilalah. Nek kene dilalah itu. Baru gitu akhirnya stroke wis ora iso obah. Tapi pengurus tak kon nilii. Tengok tanah. Tengok ya ora iso nyopo arus meneng wae. Dilalah kuwi nek wong kita ya dilalah baru. Tapi mesti ada sebabnya. Sebab karena orang itu udah punya bibit-bibit tekanan darah tinggi, wah buatingnya memuncak, akhirnya kan del gitu. Ya. Bukan kita gawe-gawe bukan, kita doa kita selalu baik. Ora tau ndongake wong elek itu ndak. Saya anjurkan seluruh warga MTA itu kalau berdoa untuk mereka yang menghalangi MTA, yang menghalangi kajian-kajian. Mohon kepada Allah, ya Allah, orang-orang yang suka menyebar fitnah, menghalangi, menghambat kegiatan-kegiatan MTA itu, selesaikan ya Allah menurut kehendak-Mu. Dah, ben diselesaikan Allah, menurut kehendak Allah harus dikai apa terserah Allah. Kita orang ngarani ngenekno ndak, dikte Allah nanti. Terus saja Allah, siapa tahu nanti diberi jalan oleh Allah, terbuka hatinya, terus malah ikut ngaji, malah ikut melancarkan, siapa tahu. Atau diberi yang lain oleh Allah, itu sudah wewenang Allah, kita hanya mohon diselesaikan oleh Allah menurut kehendak Allah. Seperti cerita orang pemuda itu loh. Ingat itu? Pemuda itu. Yang karena rajanya itu mengendaki pemuda ini menyembah pada raja tadi. Tapi tidak mau. Terus bawakan Al-Guju. Ini pemuda itu bawa ke atas bukit sana. Nanti kalau tidak mau melepaskan agama, tidak mau menyembah raja, lemparkan di atas bukit ke jurang itu biar hancur itu. Setelah sampai di atas bukit, pemuda tadi yang minta itu, ya Allah selesaikanlah menurut kehendak-Mu ya Allah. Akhirnya Al-Guju yang disuruh melemparkan pemuda di atas bukit malah gelundung semua. Mati semua. Mati, tangkap lagi pemuda. Bawa ke laut, tumpah ke laut, cemplung ke laut saja. Pemuda doanya ya begitu, ya Allah. Selesaikanlah menurut kehendak-Mu ya Allah. Akhirnya yang mau melemparkan laut tadi, ya, baunya guling nyemplung laut mati kabeh ya. Pemuda tadi hidup. Nah, itu adalah Allah Maha Kuasa. Maka kita serahkan saja pada Allah. Asal kita melakukan suatu kebenaran, yakin intan surullah yansurkum. Kalau kamu menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu. Kalau sudah Allah menolong kita, siapapun nggak ada yang bisa menghalang pertolongan Allah. Ya, apalagi? Berkenaan dengan surat Al-Hujurat ayat 11 tentang berolok-olok. Sekarang ini sedang ngetren-ngetrennya Facebook. Di dalam Facebook itu ada banyak grup-grup. Di antaranya grup Majelis Tafsir Al-Quran dan juga grup anti Majelis Tafsir Al-Quran. Di situ pernah ada yang pasang status foto Ustadz dipasang di situ terus ditulisi iki to Ustadz MTA. Terus ada yang komentar pasang foto juga seorang kiai yang sedang berpidato di gereja, terus ditulisi, lah, nguhno apa yang ini kita. Terus terjadi olok-olokan, kadang juga caci maki. Yang saya tanyakan, apakah kalau menanggapi yang seperti itu termasuk kena ayat di atas, Ustaz? Iya, rasa nanggapi. Gitu, rasa nanggapi. Ya. Aku wong MTA nek ustadmu diolok-olok mesti kowe geting, anjel. Ngolok-olok karena genti, buat apa? Biarkan saja. Timbang kamu termasuk orang yang ngolok-olok, biar diolok-olok saja.
Allah tadi mengatakan asa yakunu khairum minhum. Bisa jadi yang diolok-olok itu malah lebih baik daripada yang ngolok-olok. Sekarang kalau kamu ngolok-olok, kamu juga diolok-olok, kamu bolos ngolok-olok, ya podo elek kabeh. Jelek semua. Biar kita dielek-elek ben. Sekalipun dielek-elek, kalau memang itu baik, dielek-elek ya tetap baik. Sebaliknya kalau itu memang jelek, walaupun diape-ape ya tetap jelek. Maka tidak usah kita dielek-elek, biarlah, sabar aja. Mau dielek-elek ora loro kok. Ya, nanti kalau kamu dengar ngelek-elek sing ngelek-elek kuwi mbok parani wis meneng rasakon meneng dhewe kok. Meneng dhewe. Perkara kamu nanti pergi ngelek-elek ya ben ra krungu kok ya. Jadi wong ngelek-elek iki jane rekoso. Betul. Apalagi orang yang budeng karo MTA, begitu MTA berkembang itu mulai arep golek cara bahkan menyebar fitnah ngelek-elek saking budeng ning ati rekoso. Ya, sing dielek-elek orang ngrasake, sing elek-elek gawe cara ngene kok jek berkembang terus. Ngene berkembang piye carane iki? Udah karepmu kono. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Sudah serahkan saja orang mau berbuat makar jahat dengan cara apapun, Allah sebaik-baik penggagal makar jahat itu. Dan kepercayaan kepada Allah itu, tawakal kepada Allah, jangan setengah-setengah. Bulatlah kepada Allah. Dakwah, menyebarkan Al-Quran, itu perintah Allah. Jangan ragu-ragu. Siapapun yang akan menghalang Allah pasti turun tangan. Pasti turun tangan. Nah, di mana-mana MTA yang aniaya, didolimi, tidak surut malah makin berkembang. Tadi yang datang dari ibu dari Blora tadi, yang di Blora dianiaya begitu, bikin panggung dibakar, ya mau pengajian apa, lah kok malah ibu ada teko rene coba. Ya wong Blora malah datang ke sini, apa ora krungu beritane Blora. Ya dah. Nah, mantap dia, bagaimanapun juga udah mantap. Itu Allah memberikan kekuatan iman. Maka yang batil dan yang hak itu beda. Dan mempunyai sifat fa'amazabadu fayadhabu jufa'a. Yang batil itu akhirnya kan hilang tanpa bekas. Wa amma yang faunas wa yang kusufil ardi. Adapun yang bermanfaat untuk manusia, sekalipun terpendam dalam tanah yang sangat dalam, itu yang dicari oleh manusia. Maka digambarkan oleh Allah, perumpamaan yang hak dan yang batil, itu seperti logam dengan buih. Orang yang merebus logam, nanti akan keluar buihnya. Ketika buih sedang mengembang, logamnya tidak kelihatan. Tapi yang dibutuhkan manusia itu bukan buihnya, logamnya, maka akhirnya buih tadi hilang tanpa bekas, yang tinggal logamnya, yang bermanfaat. Coba dibaca itu surat Ar-Ra'd ayat 17 ayat berapa? Perumpamaan yang hak dengan yang batil. Maka kalau kita yakin kita membawa kebenaran, ya, jangan takut dengan kebatilan. Dimanapun, kapanpun yang batil itu mesti selalu berusaha menghadang, menghalangi, melenyapkan yang hak. Tapi Allah sudah berjanji, ja'al haq wa zahaqal batil. Kalau yang hak itu kamu munculkan, yang batil pasti sirna. Karena sudah menjadi sunatullah, fa'amazabadu fayadhabu jufa'a. Yang batil itu mesti hilang tanpa bekas. Walaupun awalnya mewarnai, menutupi permukaan, sehingga yang tampak kebatilan semua, yang hak tidak kelihatan. Tapi yang batil nanti hilang tanpa bekas dengan syarat yang hak harus dimunculkan. Ya, dibaca ayat 17. Surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 17. Anzala minas samaa'i ma'an fasalat awdiyatum biqadariha fahtamalas sailu zabadar rabiyah wa mimma yuqiduna alaihi fin nari batigha'a khilyatin aw mata'in zabadum misluh kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil fa amma zabadu fayadhabu jufaa'a wa ma yanfa'un nasa fayamkusu fil ard
Kadzalika yadribullahul amsal. Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengembang. Dan dari apa, yakni logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Ya. Jadi yang hak diumpamakan seperti buih, seperti apa? Logam, yang batil seperti buih. Yang hak seperti air, yang batil seperti buih. Air kalau sedang mengalir, ada arusnya, kemudian timbul buih. Buih itu akhirnya hilang, ya, tanpa bekas. Kalau saya menggambarkan, contoh yang mudah, kalau ibu-ibu yang sepuh-sepuh itu tahu. Ketika dulu belum model magic jar, belum model apa lagi itu, ya, masak itu kompor. Dulu kalau masak meliwet itu memakai kendil apa? Lemah diobori pakai kayu. Nah, nanti setelah mulai nguap itu, nasi tadi keluar apa? Buihnya. Buih itu nanti dibuang. Kenapa dibuang? Orang kanggone kok, orang tidak membutuhkan buihnya. Ketika buih mengembang tadi, nasinya tidak kelihatan, di bawah tertutup buih. Tidak kelihatan. Tapi dipanasi terus dari bawah, akhirnya buih itu hilang tanpa bekas. Yang bermanfaat bagi manusia tetap tinggal. Yang bermanfaat apa? Nasi, lagu yang kari nanti nasinya. Ini Pak Suhada itu juga tahu itu. Gane godok besi itu Pak Suhada. Masih Pak sampai sekarang ya? Ya tiap hari godok besi. Kalau rebus besi keluar buihnya enggak? Nah, keluar. Besi itu diwarnai sampai sekian derajat menjadi cair, merah. Maka Allah mengatakan itulah minuman orang di neraka besok seperti cairan besi yang mendidih. Nah, ketika besi menjadi cair tadi keluar buihnya. Tapi yang digunakan Pak Suhada itu bukan buihnya, besinya. Ya, saya dulu pernah ke sana Pak, ketika membuat setrika itu loh, setrika pakai areng itu kan dicetak itu. Nah itu nanti buihnya hilang, terus itu ambil cairan besi tadi dicorke dengan cetaknya ternyata lemah itu. Gitu. Nah nanti tinggal jadi setrika itu. Untuk bahan-bahan yang lain begitu. Jadi besi yang dibutuhkan manusia, bukan buih yang mengembang tadi. Buihnya hilang tanpa bekas, yang tinggal nanti besinya. Itulah Allah membuat perumpamaan. Yang hak dengan yang batil. Yang batil seperti buih, sedang buih itu punya sifat fa'amazabatu fayadhabu jufa. Adapun buih itu akan hilang, tak ada harganya. Maksudnya tak ada gunanya. Fa'amma yang faunas, adapun yang bermanfaat bagi manusia, yaitu besi tadi, fa'yam kusu fil ardi, tetap tinggal dia di situ. Nah itu yang tinggal itu. Walaupun awalnya ketika sedang mengembang buih tadi, besinya tidak kelihatan, tertutup oleh buih semua. Tapi buih tidak ada gunanya. Biarkan, nanti akan hilang. Syaratnya munculkan yang hak. Maka kalau kita meyakini Al-Quran itu suatu kebenaran, la raiba fih. Dan mendakwakan Al-Quran ini menyebarkan Al-Quran itu perintah Allah, perintah Rasulullah. Kalau itu kita laksanakan dengan lurus, dengan benar, tidak harapkan apapun kecuali dari Allah. Karena Allah berpesan kepada Nabi, qul la as'alukum alaihi ajran. Katakan Muhammad, saya tidak minta upah apapun dari seruan dakwahku ini. Saya dakwah menyebarkan Al-Quran tidak minta imbalan apapun. Tidak minta upah, tidak minta ingin jadi apa, tidak. Saya menyebarkan. In ajriya illa ala rabbil alamin. Upahku dalam dakwah ini hanya mengharap
dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu lurus, sebarkan dah. Nanti orang terpanggil, Quran itu sudah disuarakan dengan benar, orang jauh pun akan terpanggil mendengar seruan Quran tadi. Seruan Quran, penjelasan Quran bukan lantunannya, bukan lagu-lagunya, bukan. Akan terdengar seruan, pelajaran yang diambil dari Al-Quran itu akan terketuk hatinya. Nah, maka itu akan datang. Nah, adapun penghambat-penghambat tadi lama-lama ini tidak ada manfaatnya. Karena dibantu oleh Allah kebenaran itu terus dikawal terus, diikuti terus oleh Allah. Ya, Allah akan menyempurnakan cahaya Islam ini, walaupun orang musyrik tidak suka, walaupun orang kafir tidak suka, walaupun orang munafik tidak suka, tapi Al-Quran yang kamu suarakan terus akan berjalan. Tidak bisa dibendung gitu. Nah, ini harus diyakini. Maka ada poin tadi ya sudah, kebatilan mewarnai biar. Jangan ya teriak-teriak sana, ini ada, di sana ada, sini ada kristenisasi, ada apa. Tidak peduli itu. Ya, kalau kamu yang benar, kamu munculkan itu hilang dengan sendirinya. Cuma bengak-bengak nuti, wah konong ini konong. Ya, kamu sendiri malah munculkan jangkak. Nah, kalau kamu bisa menunjukkan ini salah, mestinya benernya bagaimana? Nah gitu loh. Jadi yang benar itu dimunculkan, nanti yang batil itu hilang dengan sendirinya. Itu harus jadi keyakinan kita. Apalagi? Berkaitan dengan Quran surat Al-Mujadilah ayat 7, bahwa Allah akan senantiasa membersamai 3 orang, Allah yang keempat, 5 orang, Allah yang keenamnya, banyak orang, Allah akan selalu bersamai mereka. Bagaimana Ustadz kaitan ayat tersebut dengan hadis Nabi yang artinya jangan berduaan yang ketiga setan, Ustadz? Mohon diterangkan. Jangan berduaan itu maksudnya kalau laki-laki perempuan yang bukan suami istri kok berduaan. Yang ketiga siapa? Setan. Kalau laki perempuan bukan mahram, menyendiri di tempat yang sepi, yang ketiga setan. Setannya untuk apa itu? Nah, setan itu membisik-bisik kamu untuk berbuat jahat. Innama ya'murukum bisu wal fahsya. Dia akan menyuruh kamu berbuat jelek dan keji. Lah kalau kamu berduaan laki perempuan yang bukan mahram, bukan suami istri, yang ketiga setan, Allah di mana? Allah ada enggak kira-kira? Allah tuh menemani kamu di mana aja berada. Ya, lah ketika setan menghasung kamu bisu dengan berbuat jelek, berbuat jahat tadi, Allahnya hilang. Maka tidak ingat dosa. Ini laki perempuan, ini siapa? Mau berbuat apa, Allah hilang. Maka kamu melakukan sesuatu seolah-olah Allah tidak melihatnya. Yang penting bapak tidak tahu, ibu nggak tahu, masyarakat nggak tahu. Ya, nah, itu. Nah, setan yang aktif di situ. Maka akhirnya terjadi, ya, belum punya suami karena sering bersendirian dengan laki-laki, tahu-tahu perutnya besar. Lah iso gede dhewe piye kuwi mau? Yang membesarkan siapa? Siapa yang membesarkan perutmu? Allah yang membesarkan. Mulai hati-hati ya. Wis ndelek ranek sing berbuat ranek wong sing weruh, lah kok malah ngumumke dhewe. Perutmu itu mengumumkan sendiri. Ya. Ya, jadi wong-wong ora ngerti berbuatmu di mana enggak tahu, tapi kamu membuat pengumuman, dulu perut saya sudah besar. Nah, kan tahu toh, mau kamu sembunyikan kemana? Setan busuk lagi, gitu. Kamu nanti kalau sampai melahirkan, kamu belum punya suami, semua orang duting kamu pelacur, kamu orang jahat. Sudah, daripada kamu hidup bercermin bangkai, mati aja. Ya. Minum racun apa minum apa itu dah mati dah. Kalau udah mati selesai, setan itu serang goda meneh. Mula setan itu menggoda manusia itu sampai mati. Kalau Allah menuntun kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai mati kecuali kamu mati dalam tunduk patuh pada Allah.
Kalau setan jangan kamu mati kecuali mati dalam tunduk patuh dengan setan. Maka kalau ingin tidak mati dengan di bawah tunduk dengan setan, jangan sering berduaan laki perempuan yang bukan mahram. Nanti yang ketiga setan. Apalagi? Berkaitan dengan hadis, tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Saya mempunyai teman, kami sudah berdiaman berminggu-minggu karena masalah sepele. Saya sudah minta maaf 2 kali, tetapi dia tidak mau memaafkan saya. Pertanyaan, apakah saya berdosa karena sampai saat ini kami masih bermusuhan, Ustaz? Nah, kenapa kok bermusuhan? Nah, apalagi kamu katakan cuma masalah sepele. Ya, kadang-kala Islam itu dikalahkan dengan masalah sepele tadi. Ya, gitu. Masalah sepele tapi hawa nafsumu yang menjadikan masalah besar. Seolah kalau kamu ngelurui dhisik itu, jaga diri, jaga gengsi. Tidak mau saya kalau ngelurui dhisik. Dia harus ngelurui saya. Kalau tidak mau ya sampai mati. Nah, itu setan. Ya. Kalau menurut Nabi, putus hubungan tadi, sambunglah dia. Sil mangkotoak. Sambung orang yang memutus hubungan dengan kamu. Sambungin. Setannya busuk. Nek kowe ngluri dhisik, kamu nanti dianggap orang ya akhirnya kalah lah kamu. Harga dirimu jatuh. Itu setan membisik. Tapi kalau kamu melaksanakan tuntunan Allah, harga dirimu naik. Ya. Naik. Karena kamu berarti orang yang melaksanakan perintah agama, takwa kamu. Orang yang bertakwa itu di sisi Allah mulia. Mulia. Nah, kadang-kala hawa nafsu ini. Banyak orang Islam, tahu tuntunan Islam, tapi kalah dengan hawa nafsunya. Nah, orang yang semacam itu menuhankan hawa nafsu. Coba dibaca. Al-Tasyah ayat 23 itu. Tahukah kamu siapa yang paling rugi perbuatannya? Nah, itu menuhankan hawa nafsu. Walaupun ngerti ini benar, ini salah, tapi milih yang salah. Karena hawa nafsu itu selalu mengajak yang jelek. Inna nafsa la amaratum bisu. Milih yang benar itu tidak mau. Surat Al-Jasiyah ayat 23. Surat Al-Jasiyah surat ke-45 ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah wa may yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya? Dan Allah telah mengunci mati pendengarannya dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ya, ada notnya di situ. Maksudnya tidak membiarkan orang itu sesat karena Allah telah mengetahui bahwa dia tidak menerima petunjuk-petunjuk yang diberikan kepadanya. Ya tak? Itu orang yang menuhankan hawa nafsu, ya, diberi petunjuk-petunjuk oleh Allah, diberi petunjuk-petunjuk oleh Rasulullah, tapi dia tidak mau memperhatikannya. Maka dia sesat berdasarkan ilmunya. Walaupun ilmunya yang benar itu tahu, tetapi dia milih jalan yang sesat. Nah, maka itu orang yang paling merugi itu. Maka memperhatikan, membiarkan berdasarkan ilmunya. Orang semacam itu Allah mengunci mati hatinya, pendengarannya, ya, dan meletakkan tutupan pada penglihatannya. Sehingga seolah diberikan petunjuk kebenaran itu, hatinya tidak mau menerima, telinganya tidak mau dengar, ya, matanya tertutup tabir yang menghalang kebenaran tadi. Nah, orang itu pas sesat. Udah tahu tuntunan Nabi memang kamu membiarkan itu, ya
Kamu apalagi masalah sepele. Perintah Nabi kamu suruh mendahului. Orang yang baik yang mendahului memberi salam. Ilmunya tahu tapi nggak mau melaksanakannya. Allah juga mengatakan orang yang bertakwa itu wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas. Menahan amarahnya, memaafkan kesalahan manusia. Jadi pemaaf itu lebih baik daripada jadi pendendam. Salahnya apa? Sudah kamu maafkan. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Jangan berseteru. Tahu perintah Allah kita supaya jadi hamba Allah bersaudara. Perintah Nabi supaya kita menyambung orang yang memutuskan kita. Perintahnya tahu. Tapi mengapa tidak mau? Hawa nafsunya yang tidak mau menerima. Hawa nafsu tidak mau menerima petunjuk kebenaran baik dari Allah maupun dari Rasulullah. Itu orang yang sesat dalam keadaan ilmu. Sebetulnya dia orang mengerti tapi mengapa sesat? Nah, karena tidak mau menerima kebenaran tadi. Bagi masalah sepele aja kok, dianggap masalah penting. Sedang masalah penting malah kamu anggap sepele. Tuntunan Rasulullah itu masalah penting itu. Ya. Kalau kamu suka memaafkan orang lain, suka menyambung persaudaraan, orang memutus kamu jadi kamu sambung, jangan mencari kesalahan, jangan mengingat-ingat kesalahannya, kamu menjadi hamba Allah yang bersaudara. Ya, tidak punya musuh. Maka orang Islam itu sebenarnya tidak punya musuh. Sesama muslim dia ada musuh. Dengan orang kafir pun tidak punya musuh kok kita. Selama mereka tidak mengusir kita karena Islam. Tidak memerangi kita karena Islam. Tidak membantu pengusiran dari kampung halaman kita karena kita Islam. Kita boleh bergaul baik, berlaku adil dengan siapapun. Sekalipun dia kafir. Nah, kecuali kalau dia sudah mengusir kita karena kita Islam diusir. Ya. Karena kita Islam diperangi karena Islam kita. Nah, itu baru kita. Boleh kamu tidak berteman dengan orang semacam itu. Nah, sekarang yang mengusir itu malah bukan orang kafir, malah orang Islam malah. Diusir karena apa? Oh, Quran kok dikaji, malah diusir, aneh kan? Tapi kita masih percaya itu karena tidak tahu. Kita doakan. Mudah-mudahan nanti kalau sudah tahu, nah mereka tidak melakukan seperti itu lagi.